Terima kasih. Terima kasih kepada jajaran dan pengurus pimpinan UKM Ngombol Jempol Desa Susukan. Susuk ya, Desa Susuk ya. Terima kasih sekali. Yang pertama kali saya mengucapkan alhamdulillah dikasih kesempatan dan waktunya di pagi hari ini untuk berbagi ataupun informasi, yaitu adalah masalah kesehatan, khususon kepada 80% ini wanita. Jadi saya harus angkat tema yaitu bagaimana perawatan beauty. Cocok? Nanti saya cantik. Nah, ibu-ibu yang kami hormati dan kami cintai semuanya, sebelum kami melanjutkan apa yang menjadi tema di siang hari ini, bahwa saya hari ini ada kunjungan di wilayah Purworejo dan sekitarnya, sudah nyampe minggu yang kelima. Kebetulan bulan besok kemungkinan besar saya ada di wilayah Kecamatan Begelen, bekerja sama dengan jajaran yang ada di sana. Nah, kebetulan juga kami hari ini diundang sama Bu Retno yang sengaja mendatangkan kami. Insya Allah berbagi di pagi hari ini nanti kita bisa mendapatkan sebuah informasi, utamanya kesehatan beauty, sehat luar dalam. Karena apa? Khususnya para wanita itu memang rentan sekali dengan perawatan. Mau tidak mau dan itu tidak bisa ditolak. Butuh perawatan, apapun profesinya, apapun kegiatannya. Betul ya? Karena apa? Nah, salah satu sumber masalah penyakit yang ada di kaum wanita di usia 40 tahun ke atas, rata-rata satu, lutut, kedua tungkai, tiga pinggul, keempat bahu. Bahu itu nggak kanan nggak kiri, hanya sebelah. Larinya ke tengkuk. Terakhir nomor 6, sulit tidur dan susah istirahat. Betul? Aplaus dong kalau betul. Nah, dari mana ini sumbernya? Nah, informasi ini nanti bergenerasi. Karena apa? Jenengan pasti punya anak turun cucu yang wanita. Betul enggak? Nah, budaya yang dulu itu tidak pernah diaplikasikan ataupun diedukasikan sampai di hari ini. Nah, yang saya angkat tema ini adalah yang khususnya wanita yang laki-laki tidak pernah menjalani, itu adalah menstruasi. Betul ya? Walaupun saya nggak menstruasi ya Pak ya. Tapi saya angkat ini. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, yang namanya segala penyakit tadi pasti ada sumber masalah. Betul ya? Bukan hanya karena pola makan, pola perilaku dan lain sebagainya. Bagaimana orang bisa dikatakan kena kanker, kena jamur, kena keputihan, kena asam urat, lutut, sendi, bahu, tekanan darah, sulit istirahat, beraneka ragam. Sumber pertama kali, insya Allah jenengan belum menyadari. Pernahkah, pertanyaannya Pak Dimas, Anda merawat miswi jenengan dengan prioritas waktu khusus? Yuk, jawab. Pernah nggak? Jenengan memperlakukan itu hanya seadanya, suatu saat saja. Itu pun tidak terprioritaskan. Padahal di sanalah sumber beauty yang paling mahal bagi wanita. Betul enggak? Jadi mohon maaf, mau di sini di makeover seperti apa? Ketika miswi jenengan tidak jenengan rawat, percuma, buang-buang uang. Karena Pak, anti-aging, kolagen, asid itu tumbuhnya dari sana. Kok bisa? Yuk kita belajar bareng-bareng. Walaupun Pak Dimas nggak menstruasi. Yuk kalau bisa jangan kan gitu dong. Nah, saya bisa kasih contoh. Ini saya ibaratkan pembalut. Jadi saya ini bawa pembalut. Nah, sekarang berarti sumber masalah keluhan wanita yang sampai hari ini
ada yang ketergantungan obat sendi, darah tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya. Berarti ketika sudah menstruasi dini, di usia 12, 13, 14, itu sudah mulai berinvestasi penyakit. Betul ya? Betul. Sekarang ada nggak yang nggak pakai pembalut kalau menstruasi? Pakai kain Sama ya? pakai kain. Iya, jurnalisnya juga angkat tangan kenceng pakai. Tapi besok jangan sampai pempes lah. Nah, ini salah satu contoh Ibu. Ketika anak-anak kita ataupun kita semuanya, kita memakai sebuah pembalut. Pembalut sekarang kita sudah tidak tahu fermentasi bahan bakunya apa. Betul enggak? Iya. Nah, ini mungkinkah ini ketika kita pakai ada darah netes ke sini? Pertanyaannya, nguapnya kemana? Nguap ya Kemana? Ke dalam mana? Nguap ke atas lagi. Balik lah ke Kembali lagi ya? Iya. Nah, yang netes ini darah kotor atau darah bagus? Bau enggak? Bau. Enak enggak? Enggak nyaman kan? Iya, maksudnya nggak nyaman. Enggak nyaman gitu. Gatel kok kalau Nah, iya. sekarang kalau ini bocor, jenengan aja malu kok. Iya. Betul enggak? Nah, padahal ini investasi pertama kali jenengan menjalani menstruasi. Darah toksin ini kotor netes, dia berbau. Zona yang namanya zona bau itu adalah namanya CO2. CO2 kalau bahasa medis itu kalau jenengan keluarkan kentut. Betul enggak? Yang mengeluarkan itu alhamdulillah, yang di sampingnya astagfirullah. Boleh tak kasih kesempatan loh yang mau kentut silakan. Nah, yuk kita kembali kepada tema. Nah, yang pertama kali ketika ini sudah netes, dia sudah nguap ke atas. Siapa yang kena racun duluan? Adalah dinding darahnya. Dan jenengan pasti tidak mungkin pola pengambilan. Kalau makainya jelas dipopo alun-alun. Loh, saya kan tahu, anak saya, istri saya tahu kalau cara pemakaiannya tuh. Tapi tidak tahu cara merasakannya. Nah, ketika netes seperti ini, uap ini naik, Ibu. Jenengan ngambilnya hanya sembarangan. Ada yang diturun, ada yang ditarik, betul enggak? Gesekan toksin ini sudah bisa dikatakan nempel di dinding kita. Nggak tahu dinding yang sebelah mana. Jadi ini agak jorok, memang medis itu orang-orangnya jorok. Nah, ketika jamur ini sudah nempel, jenengan nggak nyadar. Jamur ini yang merusak tekstur darah jenengan. Ini tekstur kulit yang paling rawan sekali. Apalagi uap angin ini sudah naik. Siapa yang diracuni pertama kali adalah kantong kemih kita. Makanya kenapa orang ketika bisa dikatakan sudah melahirkan rata-rata ataupun sudah ada kontribusi hormon laki dan perempuan, pasti terjadi pemekaran. Betul enggak? Yang bahasane anak-anak gaul simok kan gitu tuh. Iya dong, wong itu memang diharapkan semuanya kan. Nah, ketika terjadi penguapan ini ke dalam, yang pertama kali dia masuk kepada kantong kemih. Setelah masuk kantong kemih, dia kembali kepada jaringan rahim. Paham ya? Pelan-pelan apa kurang cepat? Nah, ketika dia masuk ke jaringan rahim, dia akan nempel, bermuara, angin itu kembali di dindingnya. Siapa yang dirugikan? Tekstur kulit dari rahim. Di sanalah terjadi yang dikatakan sel-sel negatif yang tidak bergenerasi. Akhirnya menumbuhkan satu, bisa keputihan, bisa pendarahan. Jadi pahami ya, air kencingnya tidak beraroma seperti apa yang dikonsumsi dan lain sebagainya. Beraneka ragam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan kembali kepada komponen lambung kita. Nah, prosentasinya itu lebih besar masuk ke lambung. Akhirnya lambung ini bermuara CO2 yang tinggi. Makanya muncul yang namanya perut kembung, sebah, asam lambung, dan lain sebagainya. Lahirnya muaranya angin yang ada di lambung ini dia naik kepada usus besar, yaitu kolon besar. Nah, di usus besar dia melempar lagi ke usus 12 jari. Setelah itu dia lari ke usus halus. Setelah di usus halus, terserah dia mau beredar kemana.
ada 3 komponen organ dalam, yaitu adalah limpa, liver, ginjal, dan hati. Ini baru udaranya. Setiap bulan jenengan melakukan, dan itu pasti terjadi, tidak bisa tidak, karena jenengan pasti pakai pembalut. Dari sanalah toksin ini mulai bermuara. Angin kotor tersebut sudah mulai bermuara, berkontaminasi dengan yang namanya plasma darah. Plasma darah itu adalah golongan cairan 5 yang ada di dalam tubuh kita. Bisa getah merah, bisa darah merah, getah, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya setelah dia terkontaminasi dengan plasma, dia berbaur dengan O2 yang diproduksi oleh diafragma atau paru-paru kita. Ketika toksin itu ganas, dia lari kepada rongga rembulan payudara. Di sanalah bisa dikatakan, makanya kalau masih anak muda, dia punya baby kecil, habis melahirkan, di sini beda gertakannya, gerakan sarafnya. Beda kalau kita tidak mengeluarkan ASI. Karena memproduksi kolostrum yang begitu luar biasa. Ketika sudah ASI tidak keluar, berarti kita tidak bisa produksi kolostrum. Nah, kadang anak diminumi ASI, mentret, dan lain sebagainya. Itu karena kontribusi dari toksin tersebut. Jadi garis besarnya jangan hati-hati merawat MISWI. Anda merawat akan membangun sebuah keharmonisan. Keharmonisan terbangun, magnet rezeki, keberkahan keluarga pasti didapatkan. Betul? Jadi ini membangun psikis kita juga. Bagaimana attitude kita memperlakukan pola MISWI kita. Nah, setelah terjadi Bu-Ibu, dia naik kepada rongga di rusuk bambangan ini. Dia bisa naik lewat tengkuk. Setelah dia lewat tengkuk, ada lumbar yang ada di tengkuk sini, dia pasti ngantong, ada di ubun-ubun. Ketika dia berlama-lama lembab di atas ubun-ubun, mohon maaf, kalau anak-anak kecil dulu masuk angin cukup pakai berambang. Betul ya? Iya. Sekarang yo isin. Betul enggak? Malu lah, anakku masuk ditambahi berambang. Saya harus ke rumah sakit. Betul enggak? Saya harus ke sini. Egonya didulukan. Tapi manfaatnya belum didapatkan. Nah, ketika sudah bermuara di sini, apa yang terjadi? Dia akan meracuni potensial hidrogen yang ada di otak kita. Makanya orang lebih mudah pusing, sulit istirahat dan lain sebagainya. Tekanan darah terkendali. Pertanyaannya Pak Dimas, hal yang menakutkan sekarang adalah diabetes. Betul? Jangan sampai saya kena diabetes. Jangan sampai saya kena asam lambung. Benar enggak? Tapi semuanya punya asam lambung. Hampir 87% grafik kesehatan menunjukkan penduduk Indonesia 87% pengidap asam lambung. Kalau kanker 63% kaum wanita. Nah, ketika sudah bermuara di sini, potensial hidrogen ini akhirnya apa? Saraf intelijensi memori kita lemot, jantung deg-degan, mata berair, padahal nggak menangis. Beda dengan air mata luka, betul nggak? Dengan air mata beban kesehatan. Nah, di sanalah yang dia akan menimbulkan, yaitu adalah kesemutan. Karena apa? Kinerja koneksi tremor otak ini, saklar manusia ini tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, kayak ibu sudah mulai selonjor kan? Udah nggak kuat, kesemutan, ya kan? Nanti insya Allah walaupun 1 atau 2 tetes, saya kasih gratis semuanya. Nah, kita kembali. Akhirnya terjadilah yang namanya kesemutan, lahirnya asam lambung, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya Pak Dimas bisa dijawab nih. Kesemutan sama stroke, duluan mana? Kesemutan. Lebih bahaya mana? Stroke sama kesemutan? Coba. Hah? Lebih? Jilbab merah? Stroke. Berarti nggak pakai kesemutan, langsung stroke. Ya kan? Nah, jadi jenengan jangan sampai remehkan yang namanya baal. Baal itu mengeras, adem panas, ya, kesemutan.
rongga tenggorokan sering kering, Bu. 3 ini adalah warningnya kesehatan kita. Ketika jenengan sudah merasakan itu, berarti ada instrumen mesin sistem tubuh bermasalah. Tinggal menunggu waktu mana yang lemah. Jadi ketika jenengan sudah merasakan kesemutan, mana yang lemah. Kalau yang lemah itu wilayah kepala, berarti penyumbatan pembekuan dini pembuluh darah di otak. Kalau yang lemah jenengan itu 3 usus ini, berarti jenengan akan muncul yang namanya diabetes. Dulu ada nggak diabetes? Nggak ada. Betul? Dulu ada nggak kolesterol? Nggak ada. Seusia saya 57 tahun, bingung mau memaparkan namanya penyakit. Karena dulu adanya hanya rematik sama batuk pilek. Iya. Betul nggak? Iya. Kita ingat betul-betul. Hanya 3 ini. Dan sembuhnya hanya 1, pakai berambang. Nggak pakai apa-apa. Nggak ada pil anti nyeri, ya kan? Nggak ada pil sasetan beraneka ragam. Nah, itu budaya karena teknologi. Dengan berjalannya teknologi ini, mau tidak mau kita juga harus mempersiapkan diri. Bagaimana teknologi sistem tubuh kita? Sudahkah kita merawat tubuh kita, harta kita, kekayaan kita sedini mungkin? Pertanyaannya. Jawabannya belum. Iya, jawabannya belum. Karena apa? Suatu saat ketika orang jatuh sakit, dia baru sadar bahwa ini adalah gejala yang pernah aku abaikan. Hancurnya, perangnya dunia itu karena dari penjajah yang terkecil. Jatuhnya orang stroke hanya karena meremehkan sesuatu yang kecil. Orang bisa mati mendadak, masuk angin hanya gara-gara kecil. Maka dari itu saya berpesan, dari hal yang terkecil tapi yang memuliakan keluarga ini, monggo dirawat bareng-bareng. Gitu kan? Jadi prioritaskan waktunya untuk merawat itu. Karena apa? Jamur, genetik, semuanya asalnya dari sana. Jangan salah. Jadi jenengan, mohon maaf, kita kembali. Ketika jenengan mengadakan treatment, spa, salon, dan lain sebagainya, peeling, dan lain sebagainya, counter, dan lain sebagainya. Di sini ini didandani sebaik apapun, hampir nilai 6 digit. Tapi kalau ini tidak dirawat, percuma. Nanti peyot lagi. Nanti gosong lagi. Iya, benar. Karena apa? Jaringan manusia yang paling utama itu adalah di vital. Ketika vital bermasalah, jangan harap sistem jamaah komponen tubuhnya akan sehat. Ya iya. Kalau gadis disenggol perjaka biasanya gereng. Kalau sudah tua disenggol duyul-duyul nggak gereng. Betul enggak? Karena apa? Hormon regulasinya sudah melemah. Jurnalisnya malah belum pernah nyoba. Coba sekarang senggol yang ada sebelah. Beda. Ya, sebelah mana dulu? Mau pintu apa tembok? Ya, harus pakai ketawa. Oke, siap. Makasih Pak Jurnalis. Nah, ketika terjadi itu, ibu-ibu, saya hanya ingin berpesan. Karena hartamu adalah kesehatanmu. Kesehatanmu adalah hartaku yang paling mulia dan mahal. Nah, sekarang yang paling mulia dan paling mahal itu di mana? Di hidung, telinga, tangan, gelang, kalung, enggak kan? Adanya di sini. Pada bingung? Iya, iya dok, caranya merawat. Loh, kan ada yang pakai daun sirih dan lain sebagainya, betul enggak? Nah, kalau daun sirih itu biasanya bisanya hanya ngeras. Sing nangis nanti bapaknya kalau pas ibunya. Jenengan nikmat, bapak enggak nikmat. Loh iya. Loh, saya tadi kan matur. Kita bicara sehat harus berani terima jorok. Memang namanya itu mau bahasa Inggrisnya apa? Kalau bahasa Inggris malah nggak mudeng kan? Gitu. Nah, kita kembali kepada tema. Ketika jenengan ini mau merawat, minimal seminggu 2 hari sekali atau 3 kali sehari. Jenengan yang tadinya keriput di sini, kulitnya keriput, kolagen tubuh itu akan berproduksi secara mandiri. Asid ascorbate ini bisa akan kembali dengan sendiri. Kenapa Mbak Renong berani mendatangkan saya? Karena komunitasnya beliau sudah merasakan semuanya, hasilnya. Jadi sampai berapa kelurahan, berapa ibu-ibu yang tertolong.
dengan informasi ini? Pasti mahal, iya dok. Mahal, berarti jawabannya kan mahal toh? Iya. Lebih mahal mana kalau jenengan sudah kena jamur, keputihan, pendarahan. Ini yang harus kita gaspek ke sana. Jadi dari sisi mana merawat? Sebenarnya merawatnya enggak sulit. Jadi ibu-ibu, ketika jenengan pakai bedak, krim, itu tanaman merkuri merusak tekstur kulit yang kedua. Jangan salah, mau luar ini dipeeling seperti apapun, kinclongnya kayak apapun. Ketika tidak ada treatment lapisan kulit kedua yang mengadopsi bulu rambut ini, jangan harap ini jadi glowing. Bisa dipahami ya? Makanya kalau orang perawat ini diambil katakan kayak Pak tukang kayu, disemprot so halus, pulang gitu kayak silau kan gitu. Tapi tunggu 3 minggu lagi, hilang. Betul enggak? Karena apa? Ini hanya polesan cat. Ini merkuri yang ada di sana. Dia bertahan hanya 21 hari. Mau disuntik, mau disulam, mau diapa. Ketika dia tidak melakukan sebuah perawatan, dia juga akan rusak lagi. Gusti alasnya kayak ilu, sing asli apik. Ngopo dadak dikerok alisi, dijabuti dan lain sebagainya. Jenengan paham nggak? Jabut satu bulu ketek menelurkan kanker sebesar telur puyuh. Ibu yang jawab. Bengkak loh, nek dipaksa itu sering kayak timbul itu kayak jerawat gitu. Bintik jerawat, ini bahayanya. Nah sekarang, apakah lebih puasa kita daripada ilahi? Gitu. Nah, ini saya akan kembalikan pola naturalisasinya. Jadi ibu-ibu yang sekarang punya keluhan di sini kolesterol, dengan kasih obat apa saja, obat enak, habis minum 3 jam kembali lagi. Iya, betul ya. Aplaus dong kalau betul. Pengen nggak minum obat? Pengen banget. Gratis mau beli? Gratis. Wah, tanganku nggak kuat pijat. Nah, jadi dari pola seperti itu, ibu, prioritasnya hanya dengan sumber pertama kali adalah kuncinya merawat isminya. Itu kuncinya. Jenengan bisa buktikan kok. Kalau nanti tidak ada perbaikan, bisa kontak dengan saya. Insya Allah saya ada kontrak dengan beberapa jajaran yang ada di wilayah penjenengan. Karena saya hari ini memang baru berhubungan dengan beberapa masyarakat, beberapa elemen masyarakat yang notabene berbagi informasi keberkahan utamanya sehat. Bagaimana merawat sehat tanpa harus ada pendamping A, B, dan C. Ini yang paling utama. Satu contoh kayak anak-anak sekarang gitu, pertumbuhannya sulit. Saya kemarin nangis, ada anak 2,5 tahun belum bisa bicara, belum bisa berdiri dan lain sebagainya. Ini anak dari Purworejo sampai datang ke Purworejo. Nah ini loh yang harus kita pedulikan. Makanya ketika jenengan bisa merawat diri jenengan sendiri, minimal diri kita sendiri, melebarnya kepada keluarga dan anak generasi kita, insya Allah sehat benar-benar nyata bahwa sehat adalah harta yang paling mahal. Itu yang terpenting. Karena apa yang saya hadapkan ini rata-rata usianya di angka 40 tahun, betul? Nah, ada yang 57 di sini? Ada ya? Belum ada? Berarti ada. Kurang sedikit. Kurang sedikit berarti nggak sama dengan saya. Alhamdulillah saya juga sudah dikasih 57 tahun. Berarti tinggal nunggu 3 tahun lagi. Oh iya, kan rata-rata 60 ya? 60 sudah lolos. Berarti kalau 6162 bonus. Saya pengennya minta bonus 80. Karena apa? Kita harus merawat diri kita sendiri. Nah, kita kembali seperti tadi. Berapa tahun usia penjenengan sekarang? Jenengan berkontribusi seperti ini. Makanya bisa terjadi, mohon maaf, boleh tersinggung, memang saya singgung. Perutnya bisa ngelipat-ngelipat, ininya banyak. Nah, ini karena pertumbuhan dari toksin tadi. Bukan karena pola makan jenengan. Jenengan mau diet dengan apa saja, ketika itu tidak terawat, lemaknya tidak dimatikan, sumbernya ya terus ini berkembang. Lu kan main, kan? Banyak kelebihannya, Pak. Iya, banyak kelebihannya. Makanya ada kan orang
membuat program turun BB. Ternyata nggak berhasil. Yang kalah siapa? Skorta, jantung, dan lain sebagainya. Bisa tumbuh penyakit degeneratif. Malah bahaya. Karena apa? Lemak tidak butuh itu. Nah sekarang kalau jenengan pengen program BB, tidak memandang usia. Dok, usia saya 50 tahun, nggak mungkin bisa turun BB. Emang lemak ada usianya? Ada nggak? Usia lemak? Nggak ada. Mau berapapun usianya, lemak tetap akan bertumbuh. Caranya bagaimana? Matikan mata rantai jaringan pertumbuhan lemak itu. Dari mana? Jadi ketika jenengan membersihkan itu, jamu dan semuanya bandel, radikal akan tumpul. Dia tidak akan berkembang. Jenengan melakukan, duh saya sini diet, nggak makan nasi, ya salah, nasi lezat. Tuh nggak makan daging, oh ya keliru, proteinnya tinggi kan. Pengennya makannya buah aja, kok kayak burung. Tuh nggak? Iya kan? Loh, karena tubuh kita butuh nutrisi, butuh gizi yang beraneka ragam. Ada pertanyaan sampai sini, apa solusinya? Solusinya jenengan hanya merawat miswi, itu paling utama. Jenengan bisa buktikan 2-3 hari. Jadi saya ada kenalan seorang wanita di wilayah Purworejo sini. Dia juga punya kasus keputihan. Ternyata hanya 1 kali 24 jam beliau sembuh dari keputihan, kembali harmonis hubungannya dengan bapaknya. Saya nggak berani sebut. Saya nggak berani sebut identitas dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai memberikan sebuah keyakinan bahwa itu layak untuk diperhatikan. Iya, betul enggak? Di sini kelihatan minor, yang di dalam hitam, padahal nggak pernah berjemur. Betul enggak? Iya dong. Ininya baunya wangi, di sana kecut. Loh ini loh, bisa dikatakan loh ini memang benar kok. Saya saja sama istri saya juga ngomong kok, arep dandan minor nak kono radio peni yo kecut yo hitam. Arep mau berjemur, ya kan mau disepa dan lain sebagainya dipeleng, resio kan gitu. Kalau itu nggak harmonis ngapain kan gitu. Betul enggak? Jangan pandang profilnya, tapi lihat potensi kualitas kesehatannya. Itu. Nah, kita kembali ke tema ini. Jadi ini yang menimbulkan sumber permasalahan. Jadi kalau ibu-ibu bisa dikatakan merawat itu, insya Allah akan mendapatkan sebuah solusi. Caranya apa? Pernahkah jenengan mengenal yang namanya sabun miswi? Pernah nggak? Enggak sih. Nggak pernah? Sabun sirih. Biasanya sabun sirih, sabun beras dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang Pak Dimas kenalkan namanya sabun dinamik kolagen green tea. Ini adalah salah satu yang bisa memicu, membuat treatment khususnya kewanitaan. Nah, sabun ini memang formulanya beda dengan sabun-sabun yang pernah kita pakai. Nah, apa yang tinggi? Makanya kena mata pedes, betul nggak? Kena ini sepet dan lain sebagainya. Nah, kolagen green tea ini memang ada beberapa komponen yang ada di dalamnya, yang khususnya adalah meregenerasi. Kolagen itu tujuannya meregenerasi. Kulitnya rusak juga kurang generasi, tulangnya bermasalah juga karena kurang kolagen. Nah ini, sabun ini manfaatnya yang pertama kali, siapa saja yang punya sakit gigi bisa digosokkan pengganti odol. Jadi sikat gigi, taruhkan di sini langsung untuk gosok gigi. Rasanya rasanya enak. Ini nggak ada nuansa rasa lain dan lain sebagainya. Karena ini non BKO, tanpa bahan kimia. Enggak, oh berbusa, tetap berbusa. Nah, ini yang pertama kali untuk gosok gigi. Jadi kalau jenengan bisa dikatakan punya yang sering batuk, pilek, nasofaringnya ini sering ingusan, gosok pakai ini. Tujuannya kemana? Busa ini akan meresap, membangun sebuah tekstur keamanan dinding gusi kita. Sakit gigi kan pasti gusi, betul nggak? Nggak lutut tuh. Nah, jadi akan memperbaiki teksturnya di sana. Nah, dinding gusi ini adalah seporta pintu pertama jantung bekerja. Makanya kalau orang sakit, seluruh tubuh sakit. Karena titik meridiannya ada di sana. Sakit gigi. Jadi kalau jenengan sering pusing dan lain sebagainya, itu bisa untuk ramas pengganti sampo.
Jadi ketombe dan lain sebagainya, sampo AB dan C kok enggak hilang-hilang, kurang segar, ini bisa. Memang yang dimanfaatnya ini ada di busanya. Yang kedua, dengan yang paling inti tadi saya ceritakan, ke miswi. Jadi dengan gosok gini, terus baru ditaruh di dalamnya. Jenengan tunggu sampai dia benar-benar busa itu terserap oleh dinding-dinding darahnya, sekitarnya semuanya. Jadi yang mohon maaf yang tadinya bisa dikatakan ini lembek, dia akan kenceng lagi, mengembalikan tekstur dari jaringan yang ada di miswi jenengan. Kalau kemarin saya seorang dokter perawatan setelah mencoba, dok kok sekarang tambah kenyil ya kan gitu. Bahasa kasarnya kayak gitu. Iya, yang tadinya lembek, mohon maaf, ada seorang purna tugas, sebenarnya bayangin, purna tugas sudah 3-5 tahun, berarti usianya berapa? Hampir 60 sekian. Bisa kembali harmonis semasa dia usia 30 tahun. Loh, ini orang Purworejo sini aja kok, saya nggak jauh-jauh, bisa dibuktikan. Jadi kalau bapak-bapak dipakai oleh bapak-bapak sama. Jadi bapak-bapak, saya menemukan lemah sahabat 1,5 tahun, ternyata pakai sabun ini 3 hari, alhamdulillah kembali. Dan sekarang dia jualannya sabun luar biasa omsetnya. Oh iya. Testimoni dia sendiri. Dia tidak pernah seumur hidup jualan sabun, tapi alhamdulillah. Nah ini kan, jadi kalau ini miswi ya, kita kembali dulu ya. Nah ketika pakai sabun ini, jenengan intens sehari 2 kali atau 3 kali, jenengan ada pengeroposan asid yang ada di lutut sini, ada di pinggang, itu akan kembali sendiri. Karena apa? Kuman, jamur, bakteri itu ada di sana sama di mulut. Jadi pintu 2 masuk virus itu kita sudah antisipasi dengan radikal bebasnya dari kekuatannya potensi antibiotiknya sabun. Jenengan bisa rasakan nanti. Nah ketika jenengan ada di wajah, katakanlah ini mungkin yang sebelah saya ini sekarang udah nggak make up lagi. Ya masih make up, tapi kemungkinan pelanggan dokter perawatannya sudah bingung goleki kan. Karena beberapa yang memakai ini hanya butuh waktu 5 hari sampai 7 hari. Kembali tekstur kulit kita sehat, apalagi di tubuh dan lain sebagainya. Ya kalau Pak Dimas yang cerita, Pak Dimas sudah 57 tahun, berarti gak iso putih. Lainnya wis nang isor gunung masalahnya, jadi bawaan hitam. Bisa dipahami ya? Jadi ini manfaatnya beraneka ragam. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya Mbak Retno. Karena Mbak Retno ini yang setiap hari mempromosikan di wilayah Purworejo. Makanya sekarang giat sekali. Beliau dari batiknya sampai ke jualan sabun. Jarang batik. Insya Allah ini juga akan jadi seorang dokter mandiri tanpa harus sekolah. Kemarin sudah memberikan beberapa pasien kepada kami yang sudah beberapa tahun penyakit degeneratif, ternyata alhamdulillah tersolusikan. Jadi kalau hari ini kita bicara sabun, yang kedua adalah saya akan bicara yaitu adalah penyakit degeneratif seperti katarak, minus dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak yang nakal, makan sudah sulit, adanya jajan, ciki dan lain sebagainya. Semuanya kuliner mengandung BKO bahan kimia obat. Pertanyaan saya, adakah yang zong sarimi di dapur jenengan? Enggak ada. Kita nggak nyetok, kami nggak pengen boleh. Jadi yang namanya makanan instan yang mengandung kayak gitu itu sekarang sudah jadi budaya kita. Nggak mungkin ditinggalkan. Nah, di sanalah beberapa penyakit itu bermasalah itu. Nah hari ini saya pengen testimoni yang punya katarak ada? Keluar mata? Plus. Darah tinggi? Ada nggak darah tinggi? Kelihatan sekali. Jadi yang darah tinggi, tolong Mas, Mbak Koko. Berair. Ya, itu berair Pak. Jadi itu potensi muatan volume busa yang ada di otak. Nah sedikit saya cerita dulu, nanti biar teman-teman aplikasikan produk saya ini. Jadi ini nanti produk ini dari yang dibuat dari ceplukan Pak. Cempluan. Paham ya? Nah cempluan itu manfaatnya apa? Menstabilkan kinerja pankreas, memproduksi insulin positif. Jadi pahami ya? Artinya bagus bagi penderita diabetes. Yang kedua, daun bidara.
sebagai antioksidan, antibiotik, mematikan mata rantai tumbuhnya kanker. Kanker itu tidak hanya di sini, tidak hanya di serviks. Jadi kulit bermasalah dan lain sebagainya, keriput, jerawat, ambeien, wasir itu namanya kanker. Cuma beda kelas, tingkat keganasannya. Paham ya? Nah, yang ketiga ada yang namanya manggata, rumput teki. Dia punya santan. Kalau santan yang kita kenal hanya kelapa, fish oil. Jadi fish oil itu adalah minyak. Nah, ini ada juga kandungan yang namanya manggata. Kemana dia larinya? Meregenerasi sel dalam darah kita. Jadi ketika kita konsumsi ini, bisa dikatakan generasi sel kita akan bertumbuh. Akhirnya menjadi treatment. Nah, ini mohon maaf, ini bukan obat kimia. Ini adalah zat aktif yang kita fermentasikan dari rempah, murni dari rempah-rempahan yang ada di wilayah kita. Beda dengan produk yang impor, kita tidak tahu bahannya dari apa. Nah, caranya bagaimana kalau katarak? Katarak cukup ditetes di mata kanan dan kiri pagi dan malam hari. Apapun keluhan mata jenengan, mau minus, mau silinder, mau katarak dan lain sebagainya. Nah, ketika jenengan ditetes, ternyata rasa reaksi pedih di mata itu tidak sama, berarti jenengan punya komponen organ dalam yang bermasalah. Jadi ini sudah bisa mewakili jadi deteksi. Nah, yang kedua cara minumnya di bawah lidah. Kenapa harus di bawah lidah? Karena kita punya enzim yang belum bisa dimaksimalkan. Apa enzim kita? Air liur. Makanya kalau orang mau tumbuh penyakit, mau keluar, biasanya THT-nya bermasalah, mata bermasalah, berkunang-kunang, betul ya? Iya. Terus di tenggorokan ini panas, gatal dan lain sebagainya, muncul baru batuk, pilek dan lain sebagainya. Makanya kalau ketika orang sudah punya permasalahan seperti itu, hati-hati. Berarti karbo kita, kalori kita sudah mulai menurun. Jenengan harus ekstra hati-hati. Nah, Pak, ini kalau NG Blue 168 itu sebanding seperti apa? Contoh jenengan pegang HP. Jenengan pegang HP ini sudah menurunkan volume kalori jenengan minimal 30%. Saya bisa buktikan. Makanya hati-hati. Kalau ibu-ibu jarang, biasanya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu biasanya kan senangnya ke sini. Betul ya? Iya, kalau ngantongin ke sini. Jangan salahkan ketika saraf lingkar pinggang jenengan itu mudah cedera. Karena apa? Radiasi langsung masuk kepada kantong kemih dan lingkar pinggang. Radiasinya 30%. Hati-hati. Nah, akhirnya apa? Dia akan mengurangi asid. Tubuh kita kekurangan cairan itu. Ini hanya jenengan pegang HP. Ini turunnya sudah luar biasa. Mungkin ada yang saya testimoni berdiri sebentar aja. Ibu ya? Ya, coba berdiri, Bu. Ngantongin HP enggak, Bu? Enggak. Ya. Gini. Ya, terus sini yang ini aja, yang ini. Nah, ini. Ya. Nanti tahan tangan saya ya. Bener enggak ngantongin HP ya? Enggak, ya. Oke. Saya coba jenengan tahan tekanan saya. Ditahan, Bu. Jangan sampai tak tekan gini kuat. Satu ya. 1, 2, 3. Saya tekan. Ya. Sekarang saya pinjam HP-nya. Pegang yang yuk. Lagi seperti tadi. Ini sekarang pegang HP. Berarti tubuhnya berinteraksi dengan radiasi. Nah. Tambah lemah? Betul. Aplaus dong. Nah, sekarang saya kasih tetes NG Blue 168. Kita lihat dikit. Ya udah, Bu Maryam. Oke, dah. Langsung kembali lagi ke sini seperti berdiri. Sekarang segini lagi, Bu. Hanya dalam hitungan beberapa detik. Makanya saya cerita harus minumnya di bawah lidah. Karena apa? Saraf sapanoid 9 kita akan bekerja secara maksimal dari koneksi remorota kita. Saraf intelijensi. 1, 2, 3. Tambah nggak tenaganya? Jujur, tambah ya? Sekarang pegang HP lagi. Yuk, lagi. Tetapkah bertahan? Betul ya? Yes. Ada kurangnya. Jadi kalau masalah penjelasan ini adalah suplemen yang bisa memberhentikan perkembangan apapun gejala penyakitnya.
Nah, sekali lagi saya kasih resep, ketika yang pengen turun BB, tim membakar lemak, cara konsumsinya pakai air tapi minumnya malam hari. Jadi nanti bisa keset dan lain sebagainya, bisa kencang, bisa energik. Makanya ini kan mitra kami. Jadi kemarin saya kunjungan ke kebunnya beliau. Panen klengkeng. Jadi ya benar-benar luar biasa sekali. Oh, yang pakai seragam berarti. Kan seragaman tuh. Oh iya. Bentar lagi ada seragam nggak UMKM ini? Alhamdulillah. Mungkin gitu ya ibu-ibu. Kalau mau konsultasi boleh monggo. Konsultasi kesehatan hanya butuh kejujuran. Pasti akan mendapatkan nilai kesehatan yang luar biasa. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau mau yang konsultasi monggo silahkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, duit yang nggak jelas jadi jelas, nggak buram ya. Iya jelas. Sorry. Iya, ini buat ini kan nanti sabunnya. Kami kan bentar ya, satu dulu ya. Jangan itu. Satu sini tak tahu juga. Ini kan masih tuh panggilin.